Namun, kali ini kita hanya akan mengulas tentang Mbah Kiai Sarkaman dari Desa Bengsah. Desa Bengsah terletak di Kecamatan Sreseh yang berada di wilayah Kabupaten Sampang. Berikut sepenggal kisah mengenai Mbah Kiai Sarkaman. Mbah Kiai Sarkaman dari Desa Bengsah, Kecamatan Sreseh, Sampang, Madura, menjalani hidup menyendiri, menempuh jalan uslah dan holwat, menempati sebuah langgar kayu. Semasa hidup, beliau termasuk ahli tirakat dengan disiplin laku yang ketat. Dikisahkan setiap tamu yang sowan pada beliau sambil menyalami amplop yang berisi uang. Seketika itu pula amplop tersebut beliau lemparkan di bawah kolong langgarnya, hingga setiap tamunya terbelalak pandangannya. Lambat laun, amplop yang beliau lemparkan menumpuk di bawah kaki langgarnya, bagaikan tumpukan sampah yang menggunung. Langgar orang Madura berbentuk panggung, berdiri di atas kaki-kaki atau pilar setinggi 1 meter dan tanpa ada penutup di sekelilingnya, di mana segala hewan, manusia, serta angin yang bertiup sekalipun bisa berlalu lalang di bawahnya. Anehnya, ketika hujan deras bersambut angin kencang bertiup, amplop tersebut ibarat berisi batu yang tak mudah diterpa angin dan gelombang. Tak ada satu sosok manusia pun yang berani mencuri amplop tersebut dari bawah langgar yang terbuka lepas. Ketika sudah cukup lama dan banyak, mulailah Mbah Kiai Sarkaman menyuruh santrinya untuk mengambil amplop-amplop tersebut, serta membelanjakan keperluan fakir miskin dan keperluan pondok-pondok pesantren yang ada di sekelilingnya. Dikisahkan pula Mbah Kiai Sarkaman adalah wali yang terkenal dengan kesaktiannya. Pernah suatu ketika, Kiai Sarkaman ditantang oleh orang sakti dari Jawa. Orang sakti tersebut terbang dari Jawa menuju Madura, namun jatuh di Selat Madura. Orang sakti tersebut menjerit minta tolong dan Kiai Sarkaman langsung memasukkan tangan beliau ke dalam sarungnya. Dan setelah tangan tersebut dikeluarkan, seketika itu pula orang sakti itu keluar dari sarung Kiai Sarkaman. Akhirnya, orang sakti tersebut minta maaf dan mengaku kalah, lalu berguru kepada Kiai Sarkaman. Mbah Kiai Sarkaman setiap Jumat menunaikan salat Jumat di Mekah. Kisah pertemuan Mbah Kiai Sarkaman dengan Kiai Maksum merupakan salah satu bukti bahwa beliau adalah wali yang ngerti sakdurunge winarah, atau tahu sebelum terjadi. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda dari kalangan biasa yang kelak dikenal dengan nama Kiai Maksum. Maksum muda adalah santri Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Singkat cerita, karena Maksum sudah lama mondoknya, Kiai Asad menanyakan kepada Maksum untuk menikah dengan santriwati di pondok tersebut. Maksum menjawab setuju dengan rencana Kiai Asad, meskipun tanpa mengetahui hendak dijodohkan dengan siapa. Untuk menikah ini, Kiai Asad memberikan syarat kepada Maksum untuk mencari dan sowan terlebih dahulu kepada Mbah Kiai Sarkaman di Desa Bengsah dan menyampaikan salam beliau. Berangkatlah Maksum muda menuju Pulau Madura untuk mencari Desa Bengsah, ditempuh dengan berjalan kaki, bertanya kepada setiap orang yang ditemui sepanjang perjalanannya. Apabila malam tiba, Maksum muda memohon izin kepada warga untuk menginap di langgar. Akhirnya, sampailah Maksum muda di Desa Bengsah setelah menempuh perjalanan selama 1 bulan. Sesampainya di depan kediaman Mbah Kiai Sarkaman, tiba-tiba Mbah Kiai Sarkaman berteriak-teriak sambil berlari. "Alhamdulillah, Kiai sudah datang. Kiai sudah datang." Seraya merangkul tubuh Maksum. "Mbah Yai Sarkaman, saya itu bukan Kiai. Saya kesini itu diutus Kiai Asad, agar saya datang ke sini untuk menyampaikan salamnya kepada Mbah Kiai. Saya sudah ketemu Kiai Asad. Kamu naik haji ya, naik haji dan bangun pondok pesantren." Maksum semakin bingung dalam perjalanan pulang, memikirkan perilaku Mbah Kiai Sarkaman yang tidak memakai baju dan kopiah, serta ucapannya yang dianggap aneh dan mustahil. "Uang dari mana untuk pergi haji dan bangun pondok? Saya pengangguran," keluh Maksum muda. "Sudahlah, tidak usah dipikirkan daripada berburuk sangka," kata Maksum. Sesampainya di kediaman Kiai Asad, Maksum menyampaikan salamnya dari Mbah Kiai Sarkaman dan dijawab, "Waalaikumsalam. Iya, saya sudah bertemu Mbah Kiai Sarkaman." Makin bingung Maksum, kok sama-sama tahu. Sekian tahun berlalu, Maksum dinaikkan haji oleh seorang yang kaya raya dan naik haji yang kedua dibiayai oleh mertuanya. Sesuai perkataan Mbah Kiai Sarkaman, "Kamu naik haji, naik haji." Naik hajinya diucapkan 2 kali dan menjadi nyata dalam kehidupan Maksum.
Oleh karena ilmu agamanya yang luas, Maksum diminta oleh warga untuk mengajar agama. Namun, Maksum menolak karena merasa warga pendatang di kampung. Kiai Maksum adalah sosok yang taat kepada kedua orang tua dan gurunya, maka tercurahlah semua barokah kepada beliau. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Mbah Kiai Sarkaman adalah betapa sangat zuhudnya beliau. Apapun gelar atau jabatan yang kita sandang, ustaz, pegawai, pejabat, dan apapun posisi gelar kita, jikalau amplop di tangan menjadikan kita bangga atas pemberian orang lain, merasa diri kita dibutuhkan orang banyak, yang seharusnya bangga adalah orang yang memberi, bukan orang yang menerima pemberian. Jangan jadikan akhlak dan pemikiran kita mulai terbalik. Kisah Mbah Kiai Sarkaman adalah gambaran indah cinta kasih terhadap sesama, mawas hati atas pemberian, dan berbagi tanda kesyukuran. Mbah Kiai Sarkaman wafat pada tanggal 15 Ramadan 1414 Hijriah, 27 Maret 1994 Masehi. Makam Mbah Kiai Sarkaman berlokasi di Desa Bengsah, Kecamatan Sreseh, Sampang. Kisah lain tentang keajaiban budaya dan spiritual di Pulau Madura adalah kisah Mbah Kiai Ghazali. Mbah Kiai Ghazali adalah salah satu wali terkenal di Madura yang hidup pada abad ke-19. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan agama Islam di wilayah ini. Banyak kisah tentang keajaiban dan kebijaksanaan Mbah Kiai Ghazali yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah kisah tentang mukjizat yang terjadi di desa tempat beliau tinggal. Dikisahkan bahwa suatu hari, desa tempat Mbah Kiai Ghazali tinggal dilanda kekeringan yang sangat parah. Tanaman layu, hewan ternak mati, dan penduduk desa mulai kehabisan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi yang memprihatinkan ini, penduduk desa datang berbondong-bondong ke rumah Mbah Kiai Ghazali untuk meminta pertolongan. Dengan tenang, Mbah Kiai Ghazali mengajak mereka semua untuk berdoa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun. Beliau memimpin doa dengan penuh khusyuk dan keyakinan. Setelah doa bersama itu selesai, Mbah Kiai Ghazali meminta seorang santrinya untuk menggali sumur di tempat yang telah beliau tunjuk. Para santri dan penduduk desa segera mulai menggali sumur di tempat yang ditunjukkan oleh Mbah Kiai Ghazali. Ajaibnya, tidak lama setelah sumur itu digali, air yang jernih dan segar memancar keluar. Kekeringan yang melanda desa tersebut pun segera berakhir, dan semua penduduk desa merasa bersyukur atas mukjizat yang diberikan melalui perantaraan Mbah Kiai Ghazali. Kisah lainnya adalah tentang ketawaduan dan kesederhanaan hidup Mbah Kiai Ghazali. Meskipun beliau adalah seorang ulama yang dihormati, beliau tetap hidup sederhana dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang ke rumah Mbah Kiai Ghazali untuk meminta nasihat. Saudagar tersebut ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid di desanya, tetapi ia merasa ragu karena takut akan ria, pamer. Mbah Kiai Ghazali dengan bijak memberikan nasihat, jika engkau menyumbangkan hartamu dengan niat yang ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau tidak perlu khawatir tentang ria. Allah Maha mengetahui niat hambanya. Mendengar nasihat tersebut, saudagar kaya itu merasa tenang dan mantap dalam niatnya untuk berderma. Masjid yang dibangun dengan sumbangan saudagar tersebut, kini menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan di desa tersebut. Mbah Kiai Ghazali wafat pada usia yang cukup lanjut dan dimakamkan di desa tempat beliau tinggal. Hingga kini, makam beliau masih sering diziarahi oleh banyak orang yang ingin mendapatkan berkah dan mengambil pelajaran dari kehidupan beliau yang penuh dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Kisah Mbah Kiai Ghazali dan Mbah Kiai Sarkaman hanyalah sebagian kecil dari keajaiban budaya dan spiritual yang ada di Pulau Madura.